harus kita lepas cincin dan lain-lain untuk tidak mengganggu operasi. Cincin apa berarti Kak? Apa? Cincin pernikahan? Ya. Diganti lagi atau gimana tuh? Berarti Nggak diganti nggak mungkin ini lagi diperbaiki lagi, dirapi lagi. Kak Kiki nggak bisa hadir di plaskan kenapa Kak? Ya, karena kan kondisi kan bayi belum bisa mungkin buat waktu bisa. Jadi sebetulnya sih kalau bayi itu kan paling horor kita bilang ya, paling nangis terus gitu malamnya. Jadi artinya mungkin dalam 3 hari ini begadangnya masih banyak banget. Ya sebetulnya sih Kiki sih baik-baik saja ya, tapi mungkin untuk menghadapi segini banyak orang, kemudian ini kan agak jauh dari tempat rawat ya. Jadi mungkin kita lebih baik nanti mungkin kalau dia udah merasa fit mungkin ada press conference yang berikutnya. Mungkin saya tambahkan. Ya silakan. Ini sangat excited banget sebenarnya. Iya, sangat excited banget. Dia pengen, cuma saya bilang kalau kamu jalan masih nggak nyaman, karena kan beroperasi ya, itu kan lukanya masih kalau dia gerak atau mungkin nanti di sini malah ada heboh ketawa, nah itu bikin dia nggak nyaman. Jadi saya bilang kalau memang rasanya belum nyaman tidak apa-apa, bukan masalah apa-apa. Ya ini baru hari ketiga ya, jadi artinya. Tapi dia sendiri oke, bagus. Jadi Kak Aida sendiri ada itu nggak membatasi waktu untuk menerima kerja setelah ibu berkeluar? Aku belum kepikiran sampai sana sih. Jadi aku sama Kiki lebih fokus kayak ya kita mengasihi anak dulu, bagaimana tumbuh kembang anak. Kita berjalan waktu baru kita bisa obrolin lagi sama Kiki gimana buat jadwal waktunya nanti. ada drama nggak sih Kak mungkin ketika proses persalinan? Mungkin sebelumnya harus seperti apa? Gimana? Ada drama? Oh, alhamdulillah nggak ada drama sih, lancar-lancar aja alhamdulillah. Ya mungkin dari rumah sakit bundanya juga kasih kita support sebelum persalinan, kayak Dokter Beril kan ngasih arahan, kamu harus kayak gini Ki, kayak ini kamu harus kayak gini, kamu harus persiapkan. Dokter Tiwi juga kayak ngasih Ki, kamu nanti lahirnya tanggal segini, kamu harus siap dengan ASI kamu untuk tumbuh kembang anak kamu bagaimana. Jadi aku sama Kiki itu kayak ada drama, jadi kita udah siap berdua karena rumah sakit bunda yang udah ngasih kita support secara mental gitu. Kan sempat kemarin juga ini untuk dapetin anak ini nggak mudah ya. Apa? Untuk dapetin anak ini Oh, nggak iya, mudah. iya. Gimana perjuangannya sampai haru juga ya, sempat nangis gitu, gimana sih Kak? Ya perjuangan mungkin Dokter Beril ya lebih tahu karena yang dampingin waktu itu Iya. Dokter Beril. Jadi alhamdulillah Kiki mempercayakan kepada Iya. saya dari rumah sakit ini sejak kehamilan pertama Yang hamil yang sempat tidak Iya. berkembang. Jadi sempat tidak berkembang, kita harus merayakan istilahnya keguguran. Lalu setelah beberapa bulan kemudian ternyata memang ada kistanya yang masih steril ya. Kistanya cukup besar dan akhirnya pada saat itu karena ada keluhan nyeri dan kesakitan sekali, akhirnya saya putuskan untuk melakukan operasi pengangkatan kista yang memang sangat sayangkan harus juga mengangkat ovarium Iya, seperti itu. sebelah kiri. Jadi Kiki hanya punya satu ovarium. Tapi alhamdulillah dengan keikhlasannya, dengan ketabahan dan mereka berdua saling menjaga sehingga tidak masalah setelah 2 bulan kalau salah ya. Iya, 3 bulan. 3 bulan hamil lagi. Hamil lagi alhamdulillah. Walaupun dengan cuma satu ovarium. Iya. Itu sangat alhamdulillah sekali. Jadi itulah perjuangannya yang saya salut kepada mereka berdua, mereka penuh keikhlasan sehingga Allah mengganti dengan yang lebih baik. Haru Kak? Haru pasti kan. Lahiran anak pasti sampai haru, senang gitu. Terus masuk ke dalam ya. Ikut masuk ke dalam juga. Gimana tuh Kak? Ya, Nyaksiin langsung perjuangannya? Ya nyaksi langsung gimana? Diungkapin juga susah juga ya. Lama berarti? Operasinya cepet waktu itu. 10 keluar bayi. Ya 5 menit keluar bayinya. Kan persiapan buat Kiki secara mental, secara fisik juga kan. Pas lahir 10 menit alhamdulillah bayi sehat juga, jadi kayak terharu banget. Gak sia-sia perjuangan saya sama Kiki untuk dapetin anak. Oh udah pasti. Ya itu kan udah pasti. Nama kan istri mau menghadapi operasi ya, operasi sesar. Kita kan nggak tahu apa yang terjadi di saat operasi. Dan alhamdulillah Kiki sehat. Terus Dokter Beril juga kasih kita semangat. Dokter Dewi juga ngasih kita semangat. Nanti sesar ini aman kok. Bayinya juga akan sehat juga kok. Jadi aku sama Kiki pun kayak yaudah ayo sayang kita operasi, yuk kita jalan yuk.
alhamdulillah insya Allah lancar. Sempet ada proses nggak sih biasanya kan kalau ke bapaknya ada prosesnya nggak sih dok? Ada. Gimana? Ya. Iya, Jadi pas lahir. pertama kan ke ibunya ya. Hmm. Terus tadi saya bagikan di story saya itu memberikan kolostrum itu ada ayahnya. Kemudian saat di ruang perawatan sebelum rawat gabung ya itu ke ayahnya. Mungkin nanti dari storynya Kiki dan Hairi mungkin yang akan membagikan. Tapi itu adalah satu peristiwa yang tidak hanya ibunya kita berperan, tapi ayahnya tuh mesti dari awal sudah berperan. Karena tadi ada ada pertanyaan tentang kapan menerima pekerjaan. Saya sebagai dokter anak berpesan pada Kiki bahwa 2 minggu pertama itu sangat berat. Jadi kalau ada waktu lebih bagus tidur, istirahat. Kemudian kalau nanti mau dicampur, karena dengan ibu bekerja kan ada ASI perah. Kalau bisa 6 minggu. Kalau bisa ya, jadi 1,5 bulan betul-betul dia menikmati perannya sebagai ibu. Dimana dia menyusui itu tidak hanya menyusui ya, tetapi berkenalan betul-betul. Dan Kiki sudah memperlihatkan di sini selama 3 hari kita mendampingi tanpa kita minta, dan dia tidak pernah meminta kita, dia terus menyusui gitu. Jadi artinya itu yang membuat pasti sangat melelahkan. Sehingga kalau ada waktu, saya juga berpesan sama mereka, berikan waktu untuk beristirahat karena itu penting buat ibu, yaitu berharga sekali. Mungkin di sini banyak yang sudah punya anak, bahwa menyusui itu tidak ringan ya, memang melahirkan itu berat, tapi menyusui itu saya rasa beratnya sama. Ya kalau melahirkan itu kan memang betul-betul kita tidak pernah tahu terjadi dalam proses kelahiran itu, tetapi rumah sakit menyiapkan. Ada dokter anestesi, ada dokter beril, ada saya sebagai dokter anak untuk ke ibunya. Jadi mudah-mudahan kedepannya setelah keluar dari rumah sakit, Kiki juga sama keluarga ya memang terus bersemangat untuk mendampingi si ibu dan bayi supaya mereka sehat. Kalau Aisyah sendiri seperti apa, Mas Hairi? Tidak, adik. Aisyah semangat banget. Waktu itu kan dia hadir pas hari kedua ya. Pas hari kedua tuh dia kayak ngeliat, kayak nyebutnya buat kaya ya. Dia tuh kayak dia tontonin rambut, terus BBK main kakinya, bisikin, kayak dia excited banget ngeliat adiknya gitu. Ada cemburunya nggak sih? Enggak ada. Cuma dia malah kayak seneng banget gitu. Karena waktu itu pas lagi hamil pun kan Aisyah tuh suka kayak elus-elus perutnya, BBK, kayak cium-cium perutnya. Pas lahir dia kayak seneng banget gitu. Berarti dipanggil Kaya. Kaya. Kalau Mas Hairi sama Kak Kiki panggilannya apa mungkin? Panggil Ayah bunda atau? Oh, kalau aku panggilnya papi, Kiki panggilnya bunda. Kenapa tuh? Karena Pertimbangannya apa Kak panggilannya itu? Enggak, karena kita pengen cari apa ya yang bagus, yang beda aja gitu. Wajah mirip siapa nih? Udah kelihatan belum? Wajah kalau kata orang ya, hidungnya dari apa? Pipi rautnya itu mirip Kiki, katanya hidungnya mirip aku ada gitu. Ya, mungkin bisa lihat di Instagram mungkin mirip kemana ya. Ada momen skin to skin sama baby sendiri lawan gimana? Ada pas perasaan pertama kali skin to skin ya, kayak ya seneng banget gitu loh, kayak ngerasa oh ini anak yang kita tunggu gitu. Pas lahir pun kayak ngerasa nyaman, kayak ngerasa tenang gitu loh pas proses skin to skin itu. Terus kayak dengar tangisan anak pertama itu kan kayak ya mungkin yang udah punya anak tau lah rasanya gimana gitu ya, seneng, terharu kayak gitu. Kan dokter Tiwi pun kan nyaranin untuk anak baru lahir skin to skin ke ibu dan ke bapak juga. Ya, diazanin persis tidak ada ibunya gitu. Tapi ada momen untuk lain Aisyah sendiri nggak skin to skin? Apa? Ada momen gendong lain? Gendong. Enggak. Kalau Aisyah gendong masih kecil kan, enggak belum tahu cara menggendong yang bagus untuk kayak gimana. Kamu sempat gugup nggak sih, kan ini pertama kali ya kan, baru lahir terus skin untuk memegangnya apa gimana nih? Iya, gugup sih pasti ada ya, tapi Ini udah latihan. Kayak dokter Tiwi, dokter Bel udah ngasih ini nanti kalau gendong anak tuh kayak gini ya, jangan pegang Di ini, sini jangan pegang paketnya ini. lengkap, Iya. belajar menggendong juga Jadi pas pertama kali gendong dokter Tiwi udah ngarahin, nih kamu gendong kayak gini ya udah kita pegang, jadi pede aja gitu loh. Jadi gugupnya hilang langsung pas udah gendong anak ya.
Iya. Mas, nanti mungkin berikutnya akan mengurus babynya ini mau pakai baby. Baby sister sebenarnya nggak ada ya, tapi kan saya sama Kiki itu lebih fokus kira kita kembangin berdua anak, kita yang harus tahu bagaimana proses kembang anak. Kalau nyusui itu babysitter cuma berdamping. Iya. Memang dia harus sendiri. Iya. Dia gantiin popok kalau dia ini ya. Jadi kalau menyusui itu memang peran utamanya tetap di ibunya dan ayahnya. Babysitter itu ada biasanya sih mereka hanya membantu, misalnya kayak menyedawakan misalnya ya, atau misalnya ganti popok gitu. Tapi semua biasanya sih kalau di awal-awal itu mereka relatif hanya menemani biasanya. Mas, boleh izin video call nggak sama Kiki biar Iya. teman-teman ada Iya. gambarnya. Coba Iya. dulu ya. Coba tanya dulu WA dulu kali. Aku ini lagi tidur kan karena kan gitu. Coba aja. Dia jarang pegang Jarang, pegang juga iya, ya. jarang pegang Lagi HP pegang karena HP. nyusun terus kan. Cek dulu, dicek ke kamar. Kalau lagi bangun. Mbak Sydney, nggak usah lagi nggak pegang lagi. Iya, kayaknya dia karena kalau lagi nyusun Kiki jarang nggak pegang HP. Tapi perubahan kelihatan banget nggak sih kak? Mungkin Oh. perubahan Kak Diki gimana sih? Kelihatan itu Kelihatan cantik. kelihatan cantik tuh pasti. Tambah lucu juga udah pasti. Terus aura keibuannya udah keluar banget gitu. Jadi kelihatan Kiki tuh udah kayak aman, aku kayak gimana sebagai seorang ibu itu yang kayak teliti banget, yang kayak udah siap lah Kiki semua gitu. Siap ya. Iya. Harus istirahat berapa lama nih kak? Kan udah masih banyak banget ya tadi. Sesuai Kaget kata kan nggak sih? sesuai kata dokter di tadi kan untuk 2 minggu pertama ya Iya, dokter ya. dulu jangan dulu lah. Jangan dulu Ya. istirahat. Akan cuti nggak sih mungkin? Cuti lama gitu, ini kan kemarin sempet cuti juga dari mulai Februari kak. Cuti ya, ya saya sih belum ngomong ya sama Kiki, belum ada obrolan sama Kiki cuti gimana, karena pas baru lahirnya pikiran kita gimana tuh kembang anak dengan baik dulu gitu. Tapi ada nggak misalnya obrolan sebelumnya Kak Kiki mengurus anak fokus dulu deh gitu, nanti kerjaan nanti dulu. Belum ada, nggak ada. Kita kayak fokus aja, kayak yaudah kita fokus yang berdua buat apa biar anak kita sehat kayak gitu. Kita nggak ada obrolan. Kakak ini mungkin setelah perjalanan mulai dari hamil sampai melahirkan ini ada trauma nggak atau udah deh kayaknya anak satu aja atau gimana dalam proses? Kalau trauma dulu namanya, oh ya tadi Oh bisa video call. ya tadi pingin excited banget kesini tapi karena kondisi kan. Halo. Hai Kak Kiki. Kak boleh dikatasin boleh Kak layarnya? Layar yang itu di bawah. Dikatasin. Layaran bawah ya. Layar yang bawah. Oh, ya. Oh, oke. Hai Kak Kiki. Selamat ya Kak atas kelahiran anak pertamanya. Terima kasih. Boleh diceritain dong Kak Kiki, gimana mungkin prosesnya nih menjadi ibu baru? Nah, kalau prosesnya yang tahu dokter Beril ya. Aku dalam keadaan setengah sadar kemarin. Tapi prosesnya begitu cepat berlalunya, masya Allah. Terus yang nggak di 37 minggu lebih lah ya, akhirnya bisa melahirkan dengan persalinan sesar dibantu oleh dokter yang luar biasa dari rumah sakit Ibu Harap di Bunda. Terharu ya Kak Kiki sempat nangis itu di video. Ya iyalah, kayak kok bisa sih anakku secantik itu. Lagi kata Mas Maksudnya saya. nggak nyangka aja dari titik ini Kak, dari apa gadis menjadi akhirnya bisa jadi seorang ibu, jadi aku nggak nyangka banget gitu. Kata Mas Hairi anaknya mirip dia. Nah, kalau kata Kak Gigi gimana nih?
mirip siapa kak? Anaknya mirip siapa? Anaknya mirip siapa? Ya, dari bapaknya lah. Bisa menjadi dokter ya? Iya, kalau dari dokter, waduh, itu pertanyaan-tanya. Kak Gigi kemarin sempat ke damkar ini cincin gimana kak? Cerita kak? Iya kan, karena kan prosesnya operasi, dan operasi itu kan nggak boleh ada perhiasan, bukan yang nempel, terus lepas semua. Nah, aku tuh nggak sadar kalau cincin aku tuh udah nggak muat, udah ke toko emas nggak bisa, dibuka dulu maksudnya pakai sabun, pakai pita, pakai minyak udah nggak bisa. Solusinya adalah ke damkar, gitu. Yang penting buat aman pada saat proses operasi kan. Minta beli baru dong kak. Oh itu mah pasti nggak usah diajarin kan. Itu salah satu trik ya. Tapi itu masih bisa ditulis ke toko itu toko emas masih bisa diperbaiki. Kak Kiki Tapi aku kena tetap akan desain baru. Oh. Kan? Kak Kiki kena ini nggak sih baby blues? Ya kalau orang kan biasanya baru lahiran kayak kaget nih, sempat terkena nggak sih? Boleh ditanya sama suami, tanya sama dokter Beril, sama dokter Pikmi juga. Gimana aku menjalani proses jadi seorang ibu, alhamdulillah aku happy aja. Aku udah nyiapin fisik, mental dari sebelum aku melahirkan. Jadi ini kan hal yang mungkin banyak orang idam-idamkan. Aku salah satu yang bersyukur karena aku bisa mendapat kesempatan jadi seorang ibu. Jadi semua prosesnya pastinya aku lalui dengan bahagia, dengan syukur. Mau dari proses begadangnya, menyusuinya, kerah-kerah asinya gitu, semuanya mudah-mudahan dengan bahagia. Alhamdulillah insyaallah, mudah-mudahan dari baby blues karena aku punya support yang luar biasa dari keluarga, suami, bahkan sampai dokter dari rumah sakit. Cutinya rencananya berapa lama nih kak? Cuti berapa lama? Bolehnya berapa lama yang? Kita belum ngobrolin saya. Iya, ntar masuk dokter dulu lah ya. Ya sayang, aku ini dulu kerah dulu nih, udah tumpeh-tumpeh ini. Kak Kiki mungkin kenapa maunya dipanggil Bunda Kak Kiki? Apa? Kenapa maunya dipanggil Bunda? Anak lahirnya di rumah sakit Bunda. Masuk. Gimana Kak Kiki? Ayah nggak janjian ya? Semuanya ya. Ya, terima kasih. Makasih Kak. Makin heboh ya. Makasih banyak ya teman-teman pers ya. Di Instagram aja kali ya. Udah ada di Instagram, udah di Instagram. Mungkin kita doanya ke